Berita duka dan tangis kehilangan datang menyapa keluarga tercinta RT yang dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga. Menghembuskan nafas terakhir pada pukul 08.20 waktu Indonesia Timur di RSU PP Magreti pada hari Kamis 29 April 2021 pagi itu, yang divonis pihak rumah sakit terinfeksi virus corona. Berikut ini penjelasan diagnosis dokter terhadap penyakit pasien. Screening antigen itu negatif. Harusnya diikuti dengan pemeriksaan TCM yang ketemu punya. Cuma ketemu TCM ini ketriknya habis bapak. Saya Maluku. Ketemu sudah minta dari bulan 2 bulan lalu, tapi memang stok produksinya berkurang. Karena tidak dilakukan pemeriksaan TCM, dilakukan pemeriksaan rapid test antibody. Kenapa dilakukan rapid test antibody? Biasanya kalau pasien itu negatif antigen, tidak dilakukan dengan pemeriksaan TCM karena dia sudah negatif. Tapi karena masuk dengan sesak yang berat, dokter yang merawat, dokter spesialis penyakit dalam memutuskan orang ini wajib di TCM. Karena kalau rapid antigennya negatif, masalah selesai. Itu bukan COVID biasanya, masalah selesai. Tapi kalau atas penilaian dokter yang merawat ini mengarah ke COVID, diinstruksikan untuk pemeriksaan TCM. Karena TCM itu tidak bisa dilakukan pemeriksaan antibody terhadap COVID-19 ke pasien tersebut. Dari hasil pemeriksaan antibodinya keluarlah IgM, imunoglobulin M COVID reaktif, dan imunoglobulin Gg yang G juga reaktif. Dari kesimpulan laboratorium seperti itu, dokter yang merawat memutuskan masuk isolasi. Keluarga yang ditinggalkan menerima kematian sang ayah terkasih, tetapi merasa keberatan dengan diagnosis dari pihak RSUD PP Magreti yang mengatakan bahwa almarhum meninggal dunia karena terinfeksi virus corona. Penjelasan dokter penanggung jawab hanya berfokus pada hasil rapid antibody almarhum yang reaktif, sehingga mengambil kesimpulan kalau almarhum terinfeksi virus dan diisolasi. Anak almarhum yang berinisial ATMC menegaskan kalau pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter penanggung jawab mengalami ketimpangan dalam mendiagnosa almarhum. Sang anak menjelaskan bahwa menurut Ketua Himpunan Dokter Paru Indonesia yang bernama Agus Dwi Susanto menjelaskan alur pemeriksaan virus corona sebagai berikut. Pemeriksaan yang pertama kali dilakukan adalah pemeriksaan cek darah atau rapid antibody. Cek darah berdasarkan pemeriksaan laboratorium bertujuan untuk mengetahui fungsi organ, mendeteksi racun dengan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Namun cek darah tidak dapat mengetahui keberadaan virus corona pada tubuh manusia. Oleh sebab itu, jika antibodi seseorang dikatakan reaktif, maka dia bukan corona. Pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan rongseng atau fototoraks, bertujuan melihat citra paru dan saluran pernapasan. Melalui rongseng dapat diketahui infeksi atau peradangan yang terjadi pada saluran pernapasan di paru. Tes ini sama seperti rapid antibody. Rongseng juga tidak dapat mendeteksi virus corona pada tubuh manusia. Pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan swab antigen. Tes swab antigen merupakan tes yang dilakukan dengan pengambilan jaringan sel pada hidung atau tenggorokan. Dari hasil swab inilah keberadaan virus corona dalam tubuh manusia dapat diketahui. Oleh sebab itu, bukti otentik seseorang terinfeksi virus corona dapat dilihat dari hasil swab antigennya. Anak almarhum yang berinisial ATMC berkata bahwa swab antigen papa saya negatif, tapi divonis pihak RSU PP Magreti terinfeksi virus corona. Sehingga menurut perspektifnya, ini merupakan sebuah proses pembodohan dan pembunuhan karakter bagi rakyat. Karena sesuatu yang salah jika terus diperkatakan secara berulang-ulang akan menjadi sebuah kebenaran yang hakiki. Dan musuh terbesar manusia adalah kebohongan yang disembunyikan. Keluarga almarhum melakukan pendekatan dengan pihak wartawan untuk memberikan informasi yang akurat disertai dengan beberapa bukti dari hasil pemeriksaan. Penjelasan seperti apa yang kronologis persoalan? Iya, terkait dengan yang disampaikan oleh dokter di rumah sakit Magreti bahwa bapak itu positif COVID. Nah itu memang kadang dari pihak keluarga yang terima. Karena yang pertama, sebelum bapak itu pergi ke Songoraiki untuk pengobatan, bapak itu sudah diperiksa dulu di dokter di Larat.
hasil pemeriksaan itu Bapak punya kutub jantung itu membesar dan memang ada gangguan pada paru-paru dan juga hati, karena pertama Bapak juga kan banyak mengonsumsi alkohol, itu yang mempengaruhi. Dari hasil itu dokter bilang lebih baik rujukan ke somlaki untuk rawat jalan atau ke dokter praktek saja untuk USG atau rongseng. Pada saat dirakit tetap saja dia punya sistem imunnya menurun. Nah, kalau sistem imun menurun berarti dia tuh bisa reaktif. Namun hasil swabnya menunjukkan bahwa Bapak itu seng positif, tapi Bapak itu negatif. Itu makanya itu menjadi keresahan kenapa sampai dari pihak rumah sakit bilang Bapak itu COVID, padahal hasil swab itu sudah menjelaskan bahwa ini hasil swab, hasil pemeriksaan sudah menjelaskan di sini bahwa Bapak itu jelas-jelas negatif. Dari mancanegara, nasional sampai pada lokal juga semua itu berpatokan pada hasil swab, bukan hasil rapid test. Itu yang menjadi keresahan pada atau dari pihak keluarga. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terhadap penyampaian oleh kepala rumah sakit dalam hal ini Dr. Pulinuniari, kalau saya salah, beliau sampaikan bahwa sebenarnya ini bukan pasien positif COVID-19, tapi Antua disebut sebagai pasien COVID probable, yang artinya bahwa antara positif dan juga negatif sebab hasil PCR-nya ada maupun TCM-nya, karena memang pada saat terkendala dengan kehabisan untuk wilayah Maluku. Lalu ada di situ juga beliau sampaikan bahwa sebenarnya ini sudah mengarah ke situ, karena menurut Antua sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Dokter Jaga, konsumsi oksigen yang dipergunakan untuk beliau itu tidak lagi membawa sebuah perubahan. Iya, memang betul waktu dilarang itu pemeriksaan oksigen itu Bapak punya oksigen 92. Dan Mama juga bilang waktu di rumah sakit Bapak punya oksigen itu memang stabil. Itu karena sudah gangguan untuk paru-paru, tapi bukan berarti mengarah pada COVID. Karena dokter itu lihat Bapak punya hasil rongseng itu 2 tahun yang lalu, dari tahun 2019. Dokter hanya berpatokan pada hasil rongseng lama 2019 waktu itu waktu rongseng di Ambon, tanpa adanya rongseng baru setelah Bapak masuk rumah sakit itu. Terus yang berikut, kalau memang Bapak dikatakan pasien probable, semestinya dokter itu harus melakukan swab sampai 2 kali. Swab pertama negatif, dokter melakukan swab berikutnya untuk memastikan. Nah, kalau hasilnya negatif berarti jenazah itu dipulangkan dan dimakamkan secara keluarga. Tapi kalau misalnya hasilnya positif berarti oke, ditahan untuk dimakamkan secara COVID. Itu. Selanjutnya terhadap penyampaian Pak Dokter juga bahwa keluarga terhadap pasien meninggal akan di-tracking. Apakah telah di-tracking dalam hal ini mungkin di swab? Pada hari Kamis tanggal 4 Mei, kami didatangi oleh 3 petugas puskesmas dan 1 dokter rumah sakit Ananta Toti untuk pemeriksaan swab. Dan puji Tuhan, hasil pemeriksaan swab kami semuanya negatif. Saya, kakak saya, dan om saya. Pernyataan yang disampaikan oleh pihak WHO, Badan Kesehatan Dunia, bahwa ketika orang meninggal karena COVID tidak bisa disentuh, tetapi kami dari pihak korban bersentuhan dengan jenazah, kami memiliki hasil yang negatif. Nah, ini yang menjadi keresahan kami. Lalu yang berikut, terkait dengan kode etik dari seorang dokter. Kewajiban dokter terhadap pasien dalam pasal 12 di situ menjelaskan bahwa dokter bertanggung jawab merahasiakan kesehatan pasien sampai ia meninggal. Jadi kerahasiaan pasien itu semestinya tidak dipublikasi. Dokter harus menjaga kerahasiaan pasien itu, entah hidup atau mati. Itu sudah menjadi tanggung jawab yang real sebagai seorang dokter. Ini yang menjadi keresahan kami, bahwa dokter dengan semudah-mudahnya menjelaskan kepada publik bahwa papa saya terkena virus. Nah, terlepas dari hal itu, setelah saya melakukan perjalanan dari Lalat ke Somlaki sekitar 3:30 kami tiba, dan itu jenazah papa saya sudah terbaring. Dan setelah saya melihat hasil ini, saya ingin bertemu dengan dokter penanggung jawab dan menanyakan terkait dengan hasil
swab yang dia lakukan. Dan setelah itu saya mendatangi pihak manajemen Rumah Sakit Magreti untuk menanyakan terkait dengan hasil swab ini, tetapi pihak manajemen rumah sakit menegaskan bahwa dokter yang bersangkutan tidak ada di tempat. Saya mencoba untuk meminta nomor HP dan alamat rumah, tetapi lagi-lagi pihak manajemen tidak memberikannya. Dari pihak manajemen berkata kalau dokter itu akan tiba hari esok, sedangkan bapak saya harus dimakamkan sekitar jam 5 sore. Nah, ini yang menjadi keresahan saya. Saya pikir bahwa dokter tidak bertanggung jawab dalam menangani pasien. Salah seorang dokter, namanya Dr. Agus Dwi Susanto. Beliau adalah dokter paru se-Indonesia. Di situ beliau menjelaskan bahwa ketika seseorang dikatakan COVID-19 itu harus memiliki pemeriksaan yang akuntabel dan melalui beberapa fase. Fase yang pertama, dokter melakukan sebuah observasi dengan wawancara. Observasi yang pertama, dokter menanyakan kepada pihak pasien apakah pihak pasien pernah melakukan perjalanan ke luar daerah atau pernah melakukan kontak langsung dengan orang yang terkena COVID. Lalu yang kedua, wawancara fisik. Dilihat dari gejala batuk, pilek, radang tenggorokan dan sebagainya. Jikalau gejala-gejala itu ada pada si pasien, maka ada 3 hal yang akan dokter lakukan. Yang pertama, rapid antibody atau sampel pengambilan darah. Nah, ini dilakukan supaya bisa mendeteksi apakah ada kuman di dalam tubuh manusia atau tidak. Tetapi hasil rapid test tidak membuktikan kalau seseorang itu mendapat virus corona. Yang selanjutnya, yang kedua, pemeriksaan rongsen. Nah, pemeriksaan rongsen ini dilakukan supaya bisa melihat citra paru yang ada di dalam diri pasien. Apakah paru pasien mengalami gangguan atau mengalami infeksi. Tetapi hasil antibodi sama juga dengan hasil rongsen, di mana hasil rongsen tidak menunjukkan bahwa seseorang itu terinfeksi virus corona. Lalu langkah yang ketiga adalah swab antigen. Nah, atau PCR. Swab antigen dilakukan melalui hidung dan tenggorokan supaya bisa mengetahui apakah seseorang itu dikatakan COVID atau tidak. Dengan hasil yang dikeluarkan swab antigen positif, maka pasien itu dikatakan positif corona. Tetapi jikalau hasil laboratoriumnya menjelaskan bahwa hasil itu negatif, maka pasien dikatakan negatif corona. Nah, pernyataan dokter ini sangat berbeda jauh dengan hasil swab yang dilakukan oleh dokter penanggung jawab, di mana di sini dijelaskan terlihat bahwa swab antigen bapak saya negatif. Nah, ini berdasarkan penjelasan Dr. Agus Dwi Susanto. Mungkin yang terakhir terhadap kondisi untuk masyarakat Tanimbar Utara sendiri dalam hal ini di Kota Larat, yang mana beberapa informasi bahwa seakan-akan keluarganya dikucilkan gitu. Mungkin tanggapan dari keluarga seperti apa? Setelah Bapak meninggal, dari Dinas Kesehatan telepon ke Larat bahwa keluarga kami ini terkena COVID, jadi setelah pulang ke Larat harus dikarantina. Dan setelah Pak Camat mendengar hal itu, mungkin langsung menghubungi pihak puskesmas atau rumah sakit sehingga kami langsung di swab supaya membuktikan bahwa kami benar-benar tidak terkena corona. Namun informasi kan sudah terlanjur menyebar luas, karena yang pertama profesi Papa ini kan mantri, beliau punya pasien itu sangat banyak, bukan cuma di Larat tapi ada di beberapa kampung. Nah, hal ini juga yang menjadi ketakutan dari pasien. Jadi kalau memang benar Bapak Mantri ini kena COVID, berarti katong juga kena COVID toh, karena hampir setiap hari kita tuh berinteraksi langsung. Banyak orang, tukang ojek juga bilang, orang-orang di pasar juga bilang kalau memang itu terkena COVID, katong juga pasti kena COVID. Tapi kembali lagi dong meyakini bahwa Bapak itu meninggal bukan karena COVID. Jadi meskipun ada informasi yang beredar bahwa Bapak meninggal karena COVID, para pasien dan para masyarakat juga masih tetap percaya bahwa Bapak itu meninggal bukan karena COVID. Atau juga tetap bersyukur karena pandangan masyarakat terhadap kasus Bapak yang meninggal ini
positif sehingga sering terlalu memberikan dampak. Nah, itu saja. Dari penjelasan terkait dengan keresahan-keresahan yang ada, kira-kira ini langkah-langkah ke depan seperti apa yang akan dilakukan oleh keluarga? Awalnya keluarga besar marah ketika divonis dari pihak rumah sakit kalau Papa terkena virus. Namun keluarga hanya mendesak untuk kami melakukan bukan sebuah klarifikasi, tetapi hanya sebuah informasi yang benar dan akurat sesuai dengan data-data yang kami peroleh. Kami tidak menuntut pihak rumah sakit. Namun besar harapan kami kepada pihak rumah sakit bahwa cukup saja keluarga kami yang divonis seperti ini. Ke depan dalam pelayanan publik, jangan ada lagi proses manipulasi dalam memvonis setiap pasien. Entah itu rakyat jelata, orang kaya yang punya kekuasaan tertinggi, pegang teguh janji kode etik kedokteran. Jika dokter sudah dipercayakan untuk melayani setiap masyarakat, maka layanilah itu dengan hati, bukan proses manipulasi.